Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givani Ayundaryanti dari Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 230913261108. Di sini saya akan melakukan uji statistik. Sebelum melakukan faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan bayi, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan variabel mana yang normal dan variabel mana yang tidak normal dengan cara analyze, lalu deskriptif statistik. Setelah itu, klik explore, dan setelah explore, kita masukkan semua variabel yang numerik ke dalam dependent list. Contohnya, umur ibu menyusui, lalu berat badan ibu, kadar HB pengukuran pertama, kadar HB pengukuran kedua, dan berat badan bayi. Setelah itu, klik plots, lalu centang normality plots with test, continue, dan OK. Lalu kita akan melihat mana data yang normal dan tidak normal. Untuk menguji umur dengan berat badan bayi, kita menggunakan uji Spearman karena data tidak normal. Yang pertama itu analyze, lalu pilih correlate, langsung ke bivariate, dan masukkan semua variabel yang dibutuhkan seperti umur dan berat badan bayi, pindahkan ke variables. Setelah itu centang Spearman, lalu kita bisa melihat berapa correlation dan seek to tell dari uji Spearman tadi. Selanjutnya kita akan melihat hubungan pendidikan formal dengan berat badan bayi dengan uji ANOVA karena lebih dari 2 kategori. Yang pertama itu compare means and lalu one way ANOVA, lalu kita masukkan variabelnya itu pendidikan dan berat badan bayi, pendidikan pada faktor dan berat badan bayi pada dependent list. Option, klik descriptive, homogeneity, dan wealth. Continue dan OK. Lalu kita bisa melihat berapa hasil dari yang kita uji tadi. Karena hasilnya menunjukkan bahwa variannya sama, kita pergi ke analyze, compare means, lalu one way ANOVA, lalu kita ke post hoc dan mencentang Bonferroni karena variannya sama, lalu continue dan OK. Lalu ada hasilnya lagi. Lanjut menguji hubungan pekerjaan dengan berat badan bayi dengan analyze, compare means, independent sample t-test, lalu masukkan pekerjaan ibu dengan berat badan bayi. Pekerjaan ibu diletakkan di grouping dan mengisi grup 1 dan grup 2. Continue. OK. Lalu kita akan bisa melihat hasil independent sample t-testnya. Lalu hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi dengan cara analyze, correlate, bivariate, lalu masukkan variabel berat badan ibu, lalu centang Spearman, dan hasilnya akan keluar. Selanjutnya, hubungan menyusui secara eksklusif dengan berat badan bayi dengan analyze, compare means, lalu independent sample t-test, lalu memasukkan variabel. Selanjutnya, kadar HB1 dengan berat badan bayi menggunakan uji Spearman dengan analyze, lalu bivariate, memasukkan variabelnya. OK. Selanjutnya, HB kedua dengan berat badan bayi dengan cara yang sama seperti menguji HB pertama tadi, correlate, bivariate, dan memasukkan variabel, lalu centang Spearman, dan OK. Lalu kita masuk ke analisis multivariat dengan memasukkan berat badan bayi ke dependen dan semua variabel yang kita uji ke blok 1. Masukkan semuanya dengan metode enter, lalu OK.
P-value dari kadar Hb pertama lebih dari 0,05, maka kita akan mengeluarkannya dengan analyze regression linear, lalu mengeluarkan variabelnya. Setelah itu lihat apakah ada perubahan. Jika tidak lebih dari 10%, maka kita keluarkan variabel lain dengan cara seperti tadi, lalu melihat koefisiennya kembali hingga semuanya tidak ada yang di atas 0,05 dan tidak ada perubahan sebanyak 10%. Jika ada perubahan, maka variabelnya kita masukkan kembali. Begitu kita lakukan sampai semua variabel sudah dikeluar atau dimasukkan. Cara menentukan persennya itu dengan unstandardized coefficient yang B2 yang baru dikurang dengan yang lama, dibagi dengan yang lama, dikali 100%. Makanya kita dapat berapa persennya. Jika telah selesai, kita lanjutkan dengan uji asumsi, regression, linear, lalu statistik, klik covariance, dan collinearity, dan Durbin. Continue, klik plots, lalu centang histogram, masukkan ke Srecet ke Y dan Zpred ke X. Lalu centang histogram dan normality. Lalu lihat hasilnya untuk membuat asumsi. Demikianlah uji yang saya lakukan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.